Saya Fitrika Purnama Dewi, biasa dipanggil Fitrika atau Ika. Saya ibu rumah tangga dengan 2 orang anak laki-laki. Awal saya mengenal Kantin Kebajikan, waktu itu hampir setiap hari saya melewati jalan gereja katedral karena mengantar anak ke sekolah yang sekolahnya berada di Geraha Padma. Dan biasanya kami bertiga, jadi anak saya, suami saya, dan saya. Jadi saya lebih leluasa melihat sekitarnya. Nah, setiap kali lihat kok ada tulisan Kantin Kebajikan, harga 2.000, nasi kuning harga 2.000, makan harus habis. Nah, itu saya tertarik, setiap kali lewat tertarik, terus saya bilang sama suami saya, ayo mampir yuk, saya gitu. Nah, suatu ketika kami mampir ke sana, ketemu dengan yang jaga di situ, mahasiswa Unika kalau tidak salah waktu itu. Nah, setelah saya tanyain, ternyata yang menggalakkan salah satunya ternyata itu makan siang gratis untuk para duafa. Cuman jika mampu boleh membayar 2.000, jika tidak mampu ternyata gratis. Kemudian saya menanyakan siapa yang menggalakkan, ternyata dari Confucius Wisdom, yaitu Kak Andi, Kak Agung, sama satunya Kak Dwi. Nah, setelah itu saya dikasih kontaknya Kak Agung. Kami bertemu di tempat itu tersebut, di dekat gereja katedral situ. Saya tertarik, kenapa kok bisa ya anak muda yang masih sangat belia menurut saya. Waktu itu saya umur sekitar 40-an ya, sedangkan Agung kan masih remaja waktu itu. Saya tuh kagum, anak semuda itu sudah care sama dengan orang-orang sekitar tanpa melihat suku, agama, ras ya. Jadi saya excited banget waktu itu. Kemudian saya tertarik untuk ingin menuliskannya, saya tulis di Facebook. Dari Facebook ternyata saya dapat tanggapan dari perkumpulan penulis perempuan. Waktu itu namanya Dunia Perempuan Indonesia. Nah, di situ tulisan saya ternyata dapat, kita kan ada kayak tulisan-tulisan yang tahun ini dapat peringkat pertama, kedua, ketiga. Dan saya waktu itu dapat peringkat pertama karena menulis Kantin Kebajikan seperti itu. Masih ingat judulnya? Kantin Kebajikan. Ya. Dan waktu itu sempat di-share sama orang-orang yang menurut saya sangat tokoh-tokoh masyarakat lah, seperti Pak Haryanto Halim waktu itu nge-share juga. Terus sampai ke luar negeri, dan kebetulan yang DPI itu banyak pengurusnya dari Australia, dari mana-mana gitu. Jadi mereka respect sama yang dilakukan Confucius Wisdom waktu itu. Kemudian saya ketemulah sama Kak Dwi, Kak Agung, sama Kak Andi. Kita rencana mau nulis, cuma sampai sekarang belum kesampaian karena sesuatu hal lah ya. Dari situ lalu saya berkenalan dengan para duafa yang datang. Saya sempat menulis juga tentang orang yang pernah yang di pabrik daerah Sampokong situ. Ada, jadi yang makan di Kantin Kebajikan tuh ada orang yang kerja di pabrik samping homeless. Sampokong ya. Iya, homeless. Jadi mereka dulu orang Tionghoa tapi orang mampu. Kemudian nggak tahu kenapa pilot ya. Terus dia tidur di depan pabrik apa saya lupa namanya. Iya, yang samping Sampokong ada. Iya, di situ. Pabrik situ. Terus kemudian saya sempat diajak nih ke ini waktu ada penggusuran area mana tuh yang di daerah bawah Jalan Layang itu. Saya lupa. Yang di itu arteri itu ya? Arteri masuk deket jalan ini. Dekat pelabuhan sana. Dekat pelabuhan dulu pernah ada penggusuran. Dekat Tambak Rejo situ. Iya, betul. Waktu itu ada penggusuran, tapi pada awalnya itu kan udah damai nih ya, udah ada kesepakatan di Pemkot waktu itu di balai kota. Di situ. Ya. Ada 15 rumah apa 30 rumah. Iya, waktu itu Pak, saya lupa. Saya sempat ke sana juga ikut memberikan ini
nasi bungkus yang dikasih kantin kebajikan ya. Wih, Kantin kebajikan. saya sudah lupa loh. Iya, dari situ. Terus dari situ saya tuh merasa, saya tuh ternyata saya itu ya, padahal saya cuma membantu, bukan mau, saya nggak donasi di situ, tapi cuma saya membantu untuk ikut memberikan. Itu rasanya tuh happy banget gitu loh. Ikut terlibat ya. Iya, ikut terlibat saja waktu itu. Dan ada anak-anak kecil, waktu itu bulan puasa saya ingat banget. Jadi awal-awal puasa mereka digusur. Jadi anak-anak itu tidak ada tempat tinggal. Terus kemudian dikasih tenda-tenda seadanya seperti itu. Terus tadi kok bisa menarik funding tadi, fundraising. Nah, itu. Dari tulisan itu kan melahirkan fundraising tadi. Iya. Nah, dari tulisan-tulisan itu saya masuk ke DPI kan, terus dan ya karena like netizen juga ya, mungkin jadi naik terus ya waktu itu. Terus banyak yang tertarik. Ada yang minta nomor rekening, ada yang apa, yang tanya-tanya gitu. Terus ada juga yang ingin membuat seperti itu di kota lain, gitu. Jadi Bisa sebutkan kota? itu Jakarta kalau tidak salah. Jakarta itu WA saya DM ya, DM saya menanyakan boleh nggak ya saya melakukan hal kayak gitu, boleh aja gitu. Kalau memang mau kenalan sama aku nggak apa-apa, saya kenalin gitu. Tapi waktu itu ada yang mau nyumbang apa ya, tahu apa ya, sempat nggak nyumbang ya? Oh, tahu yang sampai nyumbang yang Masih ada yang tahu. tahu tapi nggak ngerti itu dari tulisannya Tanta atau dari kenalan. Oh gitu ya, saya rada lupa ingat. Tahu masih Ya. sekarang. Seperti itu. Terus yang saya nggak nyangka itu dari teman saya, itu teman saya juga ya, namanya nggak saya sebut ya. Gak usah kalau orang Maaf, beliau tidak berkenan untuk disebutkan namanya. Hingga sekarang masih menyumbang. Dia bilang sampai sekarang saya masih menyumbang. Dari hamba Tuhan lah ya. Dari hamba Tuhan. Beliau kalau saya menyebutkan agamanya Buddha. Oh iya. Jadi dari situ saya tuh dapat teman-teman yang mereka mau memberikan kepada orang lain tanpa melihat agama. Berarti lintas inilah. Betul. yang ajaib itu, saya ingat saya pernah ketemu hadapan-hadapan dan saya ngerti. Terus yang tadi kembali sampai detik ini bahkan masih ada yang memberi sumbangan tadi ya, donatur tadi ya. Iya, sampai sekarang. Malah sempat beberapa waktu lalu tanya sama saya, kantin kebajikan masih jalan deh ya? Oh masih gitu. Karena saya masih nyumbang gitu. Seperti itu. Oh masih, terus saya kirim foto-foto dari Tante Jen. Saya bilang, Tante Jen tolong dikirim foto ya, kadang-kala dikirim, jadi saya bisa ngirim ke donaturnya gitu. Ya, ada lagi Apa? vibrasi kebaikan yang pernah, artinya Mbak Fitrika nggak pernah berasumsi nanti saya dapat ini apa pahala apa, tapi kan ada vibrasi. Iya. Apa yang dari kantin kebajikan itu vibrasi bagi Mbak Fitrika sendiri? Apa ya, saya tuh orangnya nggak mikir mau dibales apa masuk surga atau nanti dibalas sama siapa, enggak. Yang sama saya pikirkan ya saya senang aja membantu orang lewat tulisan gitu loh. Terus intinya semakin banyak teman gitu lah. Iya, sebenarnya saya nggak bermaksud membantu ya, gini maksud saya tuh seneng sharing kebaikan orang lain, intinya di situ. Jadi saya saya begini, kenapa kebaikan orang lain kok tidak di-share? Itu kan bisa untuk jadi motivasi. Harapan ke depan kantin kebajikan ini kan udah 10 tahun nih. Harapannya apa? Berlanjut atau terserah Mbak Fitrika ini harapan? Lanjut, waktu itu sempat kita sharing ya Agung, mengenai apa ya, kalau bisa di sekolahin apa ya, waktu itu saya rada lupa. Oh, untuk hukuman anak sekolah. Saya rada lupa ya, kan waktu itu anak kecil anak-anak sekolah melayani di kantin itu daripada dihukum. Oh iya, jadi harapan saya sih kantin kebajikan tetap dilangsungkan, karena mungkin buat kita sepiring nasi itu tidak ada apa-apanya, tapi bagi orang yang benar-benar waktu itu dalam posisi yang baru terendah, itu sangat membantu untuk kelangsungan hidup mereka gitu. Artinya di balik piring nasi itu ada filosofi dan nilai-nilai yang disampaikan ya, bukan hanya sekedar piring nasi tetapi berbagi ya. Berbagi, iya.
Jadi apa ya? Bagi orang-orang jalanan makan sebutir nasi itu sangat berarti buat mereka. Jadi apa namanya, dengan kita berbaik sama orang, mereka tuh yang sedang dalam posisi terpuruk, kalau tidak kita bantu, mereka akan menjadi apa ya, kepahitan. Kalau kita membantu dia, oh ternyata aku ada yang mempedulikan. Masih ada orang baik. Betul. Nah nantinya kebaikan itu akan dilanjutkan lagi, diestafetkan lagi ke orang yang lain begitu. Berarti ada pendidikan karakternya. Betul. Jadi kelak saat mereka sudah mampu, sudah punya, mereka saya dulu pernah dibantu loh sama kantil bajikan. Jadi kalau ada orang lain yang terpuruk, dia juga membantu lagi. Jadi apa namanya itu ya? Vibrasi tadi. Iya. Teladan. Iya. Terus ada pesan-pesan nggak untuk penerima manfaat dan tentunya para fundingnya tadi? Kalau untuk fundingnya, ya saya ucapkan seperti yang teman saya itu, saya mengucapkan banyak terima kasih. Ternyata teman-teman saya itu baik-baik ternyata ya, saya tuh nggak nyangka gitu. Ternyata teman saya tuh baik dan saya berada sampai nggak mau disebutin namanya ya? Iya, sampai tidak mau disebutin namanya. Tempo hari sih Agung tuh menawarkan kaos untuk sebagai tanda terima kasih, malah gini, udah buat kamu saja, saya bilang gitu. Ya udah, saya pikir kalau buat saya kan berarti uangnya kantin berkurang dong untuk beli kaos. Udah nggak usah aja kayak gitu, nggak usah aja ya kayak gitu. Untuk begitu. penerima manfaat yang orang-orang yang ini? Penerima manfaat begini. Kalian tidak sendiri, masih ada orang-orang yang baik, yang care dengan kalian, yang perhatian dengan kalian. Ya, berjuanglah terus melanjutkan kehidupan. Kelak jika kalian melihat orang yang terpuruk, tolong dibantu mereka juga. Mungkin terakhir untuk para pendiri ini yang kadang-kadang lemes. Buat pendiri, semangat terus, lanjutkan dan kembangkan, semakin banyak semakin baik. Maksud saya semakin banyak titik-titik yang diberikan makan siang gratis akan semakin baik. Banyak kebaikan yang ditebar. Betul, semakin banyak kebaikan yang ditebar.